Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal mouse, tapi gue nggak akan review, tapi di sini gue akan ngebawain topik yang kemungkinan bakal jadi tren di kemudian hari ya. Dan kalau kita misalkan lihat spesifiknya soal mouse itu bisa dibilang brand-brand itu lagi pada mulai kehabisan ide ya, gimana caranya menggoreng mouse mereka lagi karena bisa dibilang sensor udah mentok, switch juga udah mentok, bahkan sensor udah meskipun beda spek atau apa ditaruh di mouse murah, ditaruh di mouse mahal, bisa dibilang kita udah susah banget buat ngebedain akurasinya bagusan yang mana, kayak gitu kan. Dan muncullah si magnesium alloy ini sebagai material buat jadi body dari si mouse itu. Nah, mouse dengan magnesium alloy itu pertama kali itu dipopulerin sama Final Mouse. Itu pertama kali itu ada di Final Mouse tahun 2020 yang kalau nggak salah temanya itu Final Mice of Guts kalau nggak salah ya. Ini mana untuk dapetin mouse itu kalau nggak salah seingat gue itu kita harus mainin gamenya namanya M-Guts. Terus habis itu kita kalau misalkan ngegacha di game itu kita bakalan dapat kayak semacam kesempatan buat beli si mouse itu yang harganya seinget gue sekitar 300 sampai 400 dolar gitu, lumayan mahal. Terus habis itu muncul iterasi-iterasi berikutnya kayak Starlight yang collab sama Tense, terus ada Ultralight X juga. Dan setelah itu muncul beberapa brand juga yang ngerilis mouse-mouse dengan material magnesium alloy ini. Dan yang available banget di Indonesia itu setahu gue pertama kali itu adalah WL Mouse Beast X. Final Mouse gue nggak hitung karena itu goib banget. Jadi WL Mouse Beast X itu harga di 2 jutaan. Habis itu muncul yang lebih terjangkau lagi, ada si Noir yang collab sama Mekose, itu harga di 1,4 juta kalau nggak salah ya. Dan ini akan gue bahas aja apakah kira-kira si material magnesium alloy ini bakalan jadi tren di kemudian hari untuk mouse-mouse gaming. Oke, jadi yang pertama kelebihan dari si material magnesium alloy ini adalah dari segi build quality-nya. Karena bisa dibilang magnesium alloy ini kalau dipegang feel-nya itu kayak lagi megang aluminium gitu, kayak megang logam yang dingin, dan memang secara build itu keras banget, jadi rasanya memang lebih premium dan build quality-nya lebih bagus gitu ya. Terus selain itu juga dia punya bobot yang tidak berat seperti aluminium yang biasanya tuh ada di keyboard. Dan sebenarnya ini udah kita lihat di produk-produk lain kayak laptop yang pakai material magnesium alloy, itu mereka pada bikin brand-brand pada bikin ultrabook yang bobotnya itu sekitar sekilo atau bahkan ada yang under sekilo tapi build quality-nya bagus dan akhirnya diadaptasi di mouse gaming. Jadi dengan kelebihan build quality yang lebih bagus ini bisa dibilang ini bakalan menghindari komplainan-komplainan orang atau bahkan reviewer yang kalau misalkan review build quality mouse itu diremes sampai hancur, sampai remuk gitu mouse ya. Jadi si magnesium alloy ini bisa dibilang build-nya lebih strong lah ya. Selanjutnya untuk masalah berat ya. Untuk masalah berat bisa dibilang ini masih bisa diperdebatkan. Karena kalau misalnya mau dibikin comparison-nya, Final Mouse Ultralight X itu dia bobotnya di 30 sampai 40 gram. Dan WL Mouse Beast X juga kurang lebih sama. Dan Noir M2MG ini tuh dia di sekitar 54 sampai 55 gram. Nah, kalau dibandingkan sama mouse-mouse plastik, contohnya kayak Lamzumaya itu di sekitar 45 gram. Terus kayak Pulsar X2V itu juga di sekitar 55-56 gram. Jadi kalau misalnya kita sandingkan bareng-bareng secara bobot bisa dibilang masih 11-12 lah. Enggak yang magnesium alloy itu jauh lebih ringan daripada plastik, nggak sampai kayak gitu sih. Dan sebenarnya kalau dibandingkan head to head ya, menurut gue ini sebenarnya masih kurang fair karena memang kalau kita ngelihat kayak modelnya Lamzumaya sama Pulsar X2V itu kan dia bodinya tuh full, nggak bolong-bolong ya, cuman di bawahnya doang. Nah, sementara kalau di mouse magnesium alloy itu dia bagian atas sama bagian bawahnya itu dia bolong-bolong. Jadi kalau misalkan gue bandingin head to head, sebenarnya ada susah juga karena gue belum ngelihat ada yang magnesium full banget sama mouse plastik yang dia tuh full ketutup gitu, nggak yang bolong-bolong. Jadi sebenarnya kurang bisa dibandingin head to head. Tapi ngelihat di market sekarang aja sih perbandingannya, dan ya kurang lebih menurut gue sampai sekarang ini secara bobot masih 11-12. Nah, kekurangannya apa sih? Jadi gue ini bisa dibilang udah pakai mouse magnesium alloy ini udah dari bulan Februari ini. Jadi sebenarnya gue mau udah boleh lah share pengalaman gue kira-kira selama dari Februari sampai sekarang itu kira-kira kayak gimana. Sebenarnya gue pakai WL Mouse Beast X itu dari bulan Februari sampai di bulan ini, cuman belum lama banget, udah gue jual kayak minggu lalu atau 2 minggu lalu, dan sekarang gue baru pakai si M2MG ini. Nah, jadi bisa dibilang keluhan gue yang pertama dari mouse magnesium alloy, dan anehnya ini cuman kejadian di WL Mouse Beast X doang. Jadi pas gue pakai si WL Mouse Beast X itu entah kenapa pas gue pegang
si Beast X ini dia itu pas gue pegang udah lumayan lama, itu tangan gue berasa bau besi gitu. Jadi tuh gue rada bingung juga kenapa, atau entah unit gue doang yang coatingnya kurang bagus atau gimana. Tapi kalian coba komen di bawah yang pernah pakai Beast X, kira-kira pernah ngalamin itu atau enggak. Cuman pas gue pakai di Noir M2MG, ternyata nggak bau besi tangan gue. Jadi ini pengalaman yang lumayan unik. Jadi coba kalian komen di bawah, kira-kira tangan kalian bau besi juga nggak yang pakai Beast X. Lalu yang nomor 2 itu adalah nyetrum ya. Jadi gue nggak tahu kenapa pas gue pakai si WL mouse Beast X, terutama pas gue lagi charge, itu dia bakalan nyetrum guys. Dan sebenarnya gue nggak bisa nyalain mouse-nya karena instalasi grounding dari rumah gue pun juga nggak ada. Jadi gue nggak bisa nyalain si mouse-nya soal nyetrum ini. Dan tapi anehnya ini tuh nggak kejadian di Noir M2MG. Jadi gue rada bingung juga. Bisa jadi ini karena faktor coating atau materialnya gue juga kurang paham. Dan sebenarnya hal ini nyetrum dan nggak nyetrum ini juga gue alamin di keyboard juga. Jadi gue punya keyboard alu yang satu nyetrum, yang satu juga nggak nyetrum. Jadi ini harusnya berpengaruh sama coating yang dipakai sama si mouse itu juga. Jadi balik lagi, ini buat keep to note kalian aja. Jadi kalau instalasi grounding kalian kurang bagus, gue saranin pakai karpet atau pakai sendal gitu ya, biar nggak nyetrum apalagi pas lagi dicas. Dan sebenarnya dua hal yang tadi itu bukan keluhan ya, tapi ini buat keep to note kalian aja, soal mouse magnesium alloy ini kalau udah dipakai lama itu kayak gimana. Dan untuk sisanya kayak sensor, switch apa segala macam sebenarnya kurang lebih nggak ada bedanya, karena kan pada dasarnya si sensor, switch segala macam itu kan menggunakan material atau komponen yang sama juga kayak yang ada di mouse-mouse plastik. Jadi ya bisa dibilang secara performa apa segala macam nggak bikin lebih bagus juga. Jadi benar-benar pure dari build quality-nya doang dan juga material yang dipakai sama si mouse-nya. Jadi balik lagi ke kesimpulannya, apakah mouse magnesium ini bakalan menggantikan mouse-mouse dengan material plastik ke depannya? Nah, setidaknya menurut gue untuk 1-2 tahun ke depan, gue rasa mouse dengan material magnesium alloy ini nggak bakalan pure menggantikan mouse-mouse plastik yang ada di market sekarang ini. Kalau misalkan dia jadi lebih murah, kita udah ngeliat di Vandal mouse yang dulu $300-400, sekarang $1,500, $1,400 sudah dapat mouse magnesium alloy kayak gini. Ya kita nggak bisa dibilang nggak menutup kemungkinan kalau kedepannya mouse under sejutaan pun juga bakalan ada yang pakai material magnesium alloy. Jadi tidak menutup kemungkinan, tapi untuk menggantikan semuanya gua rasa masih belum nyampe ke situ lah. Dan ditambah lagi positifnya dari material magnesium alloy ini pun juga cuman pure dari build quality-nya doang yang lebih premium dan lebih kokoh aja sih daripada mouse yang plastik yang kalau kata reviewer luar diteken-teken bengkok itu berarti jelek gitu ya. Nah itu bisa mengurangi komplain itu. Meskipun sebenarnya kalau kita pakai mouse juga gue nggak yakin sih kita bakalan remes sekencang itu. Tapi gue nggak tahu kenapa ngetesnya mesti diteken sampai hancur gitu, sampai remuk, sampai goyang. Karena kita pakai mouse juga nggak sampai ngeremes kayak gitu kan. Dan terlepas dari build quality, untuk urusan berat juga, untuk berat ya balik lagi masih bisa diperdebatkan. Karena sepertinya kalau ngelihat sekarang ini, gue nggak ngelihat bahwa si magnesium alloy ini bisa lebih ringan sih daripada mouse-mouse yang plastik, karena ya tadi faktor desainnya yang lebih bolong-bolong daripada mouse-mouse yang plastik. Tapi kita nggak tahu juga ke depannya mungkin ada yang lebih inovatif lagi, bisa bikin lebih ringan lagi. Kita harus lihat lagi ke depannya. Dan ya gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal mouse-mouse dengan material magnesium alloy ini yang lagi cukup ngetrend. Karena menurut gue ini pembahasan lebih menarik daripada bahas polling rate dan segala macam, karena udah nggak ada gorengan yang bisa mereka goreng lagi ya soal sensor-sensoran dan segala macam. Jadi gue rasa itu aja. Coba komen kira-kira menurut kalian kayak gimana soal tren-tren mouse di kedepannya. Coba komen di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join komunitas juga di Discord. Semua link ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Keren Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.